Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan hidup kami, oh, Engkaulah bagian kami
selamanya. Ada yang dapat menggantikanmu. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Engkau segalanya. Tak ada yang kami ingini selain Engkau. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Makasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik. Engkau terus mengajar, menuntun kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah hidup kami. Terima kasih. Engkau sangat baik. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari silahkan. Engkau ajari kami dengan hikmat-Mu hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah kesucian kami. Tuhan, kami tahu kami adalah hasil pekerjaan-Mu. Engkau terus mau mengerjakan kami, Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti berhasil mengerjakan setiap kami. Terima kasih. Pujilah Engkau, Tuhan. Kami tundukkan pikiran dan hati kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ke Bu Arta katanya sakit apa ini? Udah berapa hari kayaknya sakitnya? Kecapean? Iya. Pak semua, Pak. Mungkin terkejut kali, udah 12 tahun nggak masuk malam kan? Karena malam, Pak, pagi second aja. Second. Pagi second. Tapi tetap semangat mencari Tuhan kan? Tapi nggak semangat lagi mau kerja. Nggak semangat lagi mau kerja. Oke. Nanti diberikan kekuatan sama Tuhan ya. Oke, baik. Salam teman-teman yang di radio. Siapa saja yang di radio ini? Yang menyapa tadi ada Alexa, ada Pak Nanser, ada Mak Tian. Gabung di radio karena masuk malam. Yang, oh iya, memang yang masuk 2 saja. Oke, baik. Ya. Oke. Ada yang mau cerita lagi? Silakan. Kalau ada, saya kasih kesempatan dulu.
Udah? Pak Twin? Oke. Semangat oke kan? Semangatnya oke. Pak Janu, gimana kabar? Aman, Medan? Aman, Pak. Baik. Oke. Tuhan ya. Mak Ye nggak dapat mimpi lagi. Siapa tahu ada mimpi lanjutan kan? Baik. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, saudara, belakangan ini kita ini ya, apa namanya? Mungkin saudara memperhatikan ya, bahwa seperti dikatakan mimpi kemarin ya, emosi pecah gitu ya. Ada sesuatu yang jatuh terus pecah gitu ya. Nah, saudara, keadaan-keadaan yang seperti itu saudara saya suka merenungkan gitu ya. Dan cukup lama juga ya saya apa namanya mendoakan gitu ya. Doakan kenapa seperti itu. Bahkan saya pun sering mimpi tentang diri saya gitu ya. Saya sering mimpi tentang diri saya gitu. Saya perhatikan kok bisa kayak gitu ya. Kenapa ya Tuhan? Jawaban tidak langsung saya temukan gitu ya. Tidak langsung. Tapi yang saya lakukan adalah mengaku di hadapan Tuhan bahwa memang saya sendiri pun tidak tahu karena perjalanan sejauh ini gitu. Dan saya jujur mengatakan kepada Tuhan gitu selalu sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada yang benar gitu. Ya, tidak ada yang benar. Dan ketika saya coba perhatikan apakah dalam kondisi seperti itu Tuhan, misalnya kelihatan saya mungkin marah gitu ya. Saya selalu tanya gitu. Selalu perhatikan gitu. Kenapa kok saya misalnya bilang ke anak-anak gitu ya. Saya terangkan ke anak saya gitu. Kenapa kok papi ngomong kayak gitu gitu. Kalau kayak gitu itu bukan anak Allah gitu. Itu anak iblis gitu. Mungkin menurut saudara, nggak tahu ya, saya hanya ini saja gitu ya. Perkataan itu mungkin keras atau bagaimana, nggak seharusnya didengarkan anak-anak misalnya begitu. Nah, saudara, hal itu saudara saya bawa gitu. Apakah itu emosi? Apakah saya tidak sedang memanifestasikan iblis mungkin gitu ya. Nah, saudara, selama kita punya hati yang tulus gitu. Karena kan kalau kita merasa kita sudah tahu memperbaiki diri kita gitu. Merasa kita itu sudah mencapai satu standar gitu. Maka memang itu memang riskan bagi kita gitu, sehingga kita itu tidak lagi mencari Tuhan sungguh-sungguh gitu. Saya terus perhatikan gitu ya. Coba bedakan gitu. Kepercayaan saya dulu kepada Tuhan. Mungkin ketika saya kadang-kadang terpikir begini. Kenapa ya Tuhan saya dulu kok keluar ya dari gereja itu gitu. Apa saya emosi?
Apa saya salah ngambil keputusan gitu? Apa itu keputusan dari saya gitu? Tapi kalau saya hitung-hitung, itu kan bukan karena saya eh, bermasalah gitu dengan pemimpin saya. Saya nggak bermasalah. Saya coba renungkan sudah berapa lama saya tunggu untuk keluar. Saya nego sama Tuhan gitu. Karena bagaimana caranya gitu. Karena yang saya dengar itu begini gitu. Kalau kamu terus dengan kondisi seperti ini, kamu nyaman, kamu jadi pemimpin doa, coba kamu lihat orang-orang yang kamu pimpin gitu ya. Mereka bekerja, tapi mereka masih mencari Tuhan. Sementara kamu dengan kondisi seperti ini, eh, gimana kira-kira keadaanmu? Jadi saudara, eh, di dalam hati saya begini, bagaimana masih tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi eh, tidak punya apa-apa pegangan gitu. Bagaimana? Kalau kamu masuk dalam keadaan itu, kira-kira kamu bisa tetap percaya nggak sama Tuhan? Itu kan sesuatu yang apa ya? Eh, meningkat sebetulnya itu adalah perjalanan untuk mengalami Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Itu kan itu yang membuat kita sebetulnya tidak berani menjalani hidup yang seperti itu karena daging kita. Karena ada masalah di dalam diri kita, tetap kita masih memikirkan diri kita. Karena kan ceritanya kan Tuhan nggak kelihatan gitu. Nah, jadi semua keadaan yang mungkin seperti itu membuat kita diizinkan mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Saudara, tentang percaya kepada Tuhan itu bukan satu pekerjaan yang mudah gitu. Kalau itu satu pekerjaan yang mudah, tentu semua orang akan berhasil gitu. Percaya kepada Tuhan. Apakah percaya kepada Tuhan itu memperoleh semua yang kita inginkan? Damai sejahtera, sukacita, gitu kan? Kebahagiaan, memperoleh mujizat gitu. Dipromosikan dalam pekerjaan, memperoleh ini, memperoleh itu. Kalau percaya kepada Tuhan adalah itu saja, wah tentulah semua orang ingin percaya sama Tuhan. Saudara, kalau selamat itu semudah kita percaya kepada Tuhan, semudah kita menerima Tuhan, percaya ya, percaya itu kan sering diartikan Tuhan, Tuhan ada di dalam saya. Sama seperti kan begini, Tuhan sudah datang.
sudah datang dan dengan diam-diam dia menyelinap di antara kita gitu. Tentu pikiran kita akan cepat mulai berkata gitu, oh ya, lalu dari dalam diri kita punya satu pengertian gitu, atau kadang kita dibantu oleh roh kita, sama seperti Petrus ya. Menurutmu siapakah aku ini? Gitu. Tiba-tiba keluar dari mulutnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu dipuji oleh Tuhan. Tapi tidak berapa lama kemudian, ternyata dia juga bisa memanifestasikan iblis. Gitu. Ya kan? Tadi dia memanifestasikan Bapa, tak berapa lama dia memanifestasikan iblis. Gitu. Kok bisa dalam waktu dekat? Dan saudara, Tuhan itu tidak segan-segan. Kalau tadi dia memuji, berbahagialah engkau Simon bin Yunus katanya kan, diberkatilah engkau. Tapi ketika dia memunculkan bahwa Petrus itu iblis di situ, dia kan tidak ragu-ragu. Oke? Nah, saudara, kalau kita melihat di situ, saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kalau murid-murid memperhatikan Yesus pada waktu itu adalah manusia sama seperti mereka, tentu mereka akan menyalahkan Yesus. Nah, saudara, kalau saudara terus misalnya, kalau misalnya ketika dalam posisi itu kan, ini udah muncul lagi nih, emosinya nih, udah kelihatan nih. Nah, kalau hanya memperhatikan saya itu sebagai manusia sama seperti kita manusia gitu ya, maka kita akan cenderung menciptakan Tuhan, saudara. Kita akan membuat, oh kalau Tuhan itu harus dia lemah lembut. Gitu. Kita sedang menciptakan. Nah, disinilah saudara, di satu sisi memang berbahaya jalan yang kita lewati ini, saudara. Berbahayanya bahwa bisa terjadi pengkultusan, karena memang awalnya seperti inilah pengkultusan juga. Kenapa orang-orang mengkultuskan hamba Tuhan? Karena perkataan-perkataannya awal-awal itu sangat benar rasanya. Dan juga kecenderungan manusia itu, kecenderungannya adalah memang untuk mencari kepercayaan yang sejati itu tidak mau. Orang terbiasa itu mendengarkan pengajaran dari orang lain. Nah, jadi saudara, perjalanan yang kita lalui ini saudara, kadang-kadang saudara saya itu memang gini saudara, pengen kalau misalnya dalam ketika saya lagi sadar gitu ya, melihat diri saya misalnya dikatakan seperti itu, saya ketika saya doa itu pengen mundur gitu loh. Tapi saudara, saya diingatkan saudara, bagaimana para orang-orang kudus dulu ya, para rasul, para nabi. Gitu. Ketika mereka itu menyampaikan sesuatu yang
atau bersikap gitu. Tidak seperti manusia biasa. Itu terlintas selalu, saudara. Bagaimana Musa yang sudah mungkin selembut itu. Kenapa ya? Mereka bisa bertahan. Bahkan kalau kita lihat, seolah-olah Tuhan tidak berterima kasih kepada mereka. Kepada Musa misalnya, bayangkan Musa yang, aduh, dia serba salah, saudara. Bersyafaat salah, marah salah. Padahal, saudara, sering sekali Musa itu malah meredam marahnya Tuhan. Kan? Tapi ketika dia, karena dia pikir, dia sudah ini harus marah ini gitu. Salah juga. Sehingga dia itu tidak masuk tanah perjanjian. Nah, saudara, orang-orang menduga-duga gitu. Oh, dia nggak masuk tanah perjanjian karena ini, karena itu. Gitu. Itu adalah dugaan. Kalau kita tanya Tuhan dari hati kita yang paling dalam gitu, belum tentu jawabannya seperti itu. Saudara, cara Tuhan berbicara kepada kita itu, prosesnya untuk mengeluarkan masih adakah ketakutan di dalam diri kita tentang hidup kita, itu berbeda-beda, saudara. Jadi, saudara, kadang-kadang, saudara, saya bisa cenderung gitu ya, menegaskan, ini Tuhan. Itu spontan, saudara. Dan saya ketika misalnya habis mengatakan itu, saudara, saya tanya lagi terus Tuhan itu. Jadi setelah selesai, saya tanya. Jadi hampir setiap hari, saudara, keadaan saya selalu saya berusaha gitu merenungkannya di hadapan Tuhan. Bahkan kemarin mungkin hampir setengah hari kali ya. Saya belajar berdoa gitu. Belajar. Karena kita tahu bahwa berdoa itu menolong kita untuk kita mengetahui apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam kita. Apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam saudara. Memang, saudara, ada kadang-kadang kondisi seperti misalnya ketika kita melihat keadaan, ditunjukin Tuhan, saudara. Ini loh yang sedang terjadi. Karena panggilan kepada kita kan akan memasuki satu keadaan, satu zaman yang berbeda. Ketika kita, jadi saudara mesti tetap harus mengingat gitu ya, bahwa kalau kita tetap sama cara kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang sebelum-sebelumnya dalam kita mencari Tuhan, kalau tetap sama, pasti akan terlindas oleh kemajuan dunia ini, kemajuan penipuannya gitu. Cepat sekali. Kita ditunjukkan, saudara,
bagaimana perubahan yang sangat besar. Jadi ada hal-hal yang ditunjukkan Tuhan gitu dari apa yang saya lihat. Contohnya ya, untuk mencapai satu keberhasilan, misalnya di ini ya, saya kasih contoh karena ini yang dikasih tunjuk gitu ya. Jadi dalam pertandingan sepak bola gitu ya, ada baru-baru ini ya Piala AFF gitu ya. Saudara, ternyata pelatih itu, saudara, karena dia pertandingannya itu fase grup dulu gitu. Nah, si pelatih itu ternyata dia tidak punya hanya strategi untuk bagaimana melatih pemainnya begini strategi ini menang dalam pertandingan itu. Ternyata saya menemukan begini, saudara. Pelatih itu sudah sampai ke taraf di mana misalnya satu grup itu ada sudah diprediksi ya, si ini tingkatannya di sini. Si negara ini levelnya di sini. Negara ini levelnya di sini. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya mereka itu akan saling mengumbar gitu. Para pelatih ini akan mengumbar. Ya, mengumbar strateginya begini. Wah, akan menyemangati, kami akan begini, kami akan hantam gitu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berani mengucapkan kata-kata hinaan gitu. Untuk memancing emosi gitu. Sehingga sebelum pertandingan dimulai, itu kadang-kadang emosi pemain atau pelatih kalau dia belum terbiasa. Itu biasanya sudah di awal-awal itu sudah dikocok gitu. Sehingga kalau mereka itu terobsesi, jadi karena dihina kayak gitu, sementara supporter gitu, supporter yang belum di pertandingan gitu, netizen sekarang kan, itu kan sudah beradu. Nah, kan mereka pasti baca juga argumen-argumen itu. Dan kadang-kadang apalagi kalau dia masih muda gitu, para pemain masih muda gitu, dia itu akan terpancing gitu. Nah, waktu mereka terpancing, maka mereka tidak bisa menjalankan strategi pelatih. Karena strategi pelatih inilah yang bisa memenangkan pertandingan. Bukan masalah hebatnya tim itu. Bukan masalah siapa yang jago di situ. Bukan, karena itu tim. Gitu ya. Nah, jadi saudara, si pemain kadang-kadang itu tidak tahu apa yang ada di hati daripada pelatih. Dia nggak tahu. Karena keputusan bulat ada di tangan si pelatih. Untuk menarik, memasukkan. Kapan memasukkan, kapan menarik pemainnya. Jadi ada kadang mereka itu punya strategi, kadang mereka sampaikan begini di media gitu. Ini yang mau kami lakukan. Tetapi sebetulnya masing-masing itu pelatih itu saya tahu. Jadi mereka itu punya cara-cara, ya, cara-cara dari ketika disampaikan strateginya begini. Kalau dulu mungkin awal-awal, oh strateginya begitu, ketahuan gitu. Wah mereka pakai. Jadi mereka suka memperhatikan ritme permainan lawan sebelum mereka ketemu. Jadi sudah sampai taraf di situ. Jadi saudara misalnya begini, saya yang perhatikan kemarin ini. Indonesia pertama itu lawan ini Kamboja gitu. Kamboja itu tim paling
paling paling bawah lah gitu dibandingkan dengan yang lain. Ya, di atasnya Laos, di atasnya ini lagi ada Malaysia, lalu Vietnam gitu. Mereka 5 tim gitu. Nah, jadi waktu pertandingan pertama, jadi Indonesia masuk ketiga gitu. Nah, saudara, waktu itu Indonesia menang 4-2 gitu. Wah, tahu nggak komentar di bawah? Wah, lawan Kamboja saja sudah seperti itu katanya. Lalu si ini tetap dia tetap apa namanya? Yang lain mereka mulai jadi ada perang argumen gitu. Saya saudara pikir keikut ya dengan misalnya yang lawan itu gimana lawan ini gitu katanya gitu. Ternyata tahu nggak saudara? Si pelatih itu justru sengaja. Aduh. Kenapa? Ya. Oke. Justru dia sengaja memberikan arahan kepada pemainnya, kasih kesempatan Kamboja memasukkan gol ke gawang kita gitu. Maka dikasih 2 lagi. Karena saudara memang secara apalagi masuk pemain-pemain hebat gitu ke Indonesia. Jadi saudara ternyata dengan strategi itu maka di pihak lawan itu jadi diam-diam nih si pelatihnya gitu. Ya. Ini nggak diberitakan di media ini strateginya dia. Dengan tujuan supaya negara yang berikutnya itu mulai gitu. Ternyata mereka punya kelemahan di sini gitu. Padahal saudara memang sengaja dibuat. Untuk pertandingan berikutnya. Jadi begitu. Jadi Laos itu lawan berikutnya. Laos itu adalah di bawahnya Kamboja. Di atasnya Kamboja. Ya. Nah, Laos dengan Vietnam itu cuma menang 2-0. Ya. Nah, sementara dengan Malaysia dia itu kalah 4-0 gitu. Sementara Vietnam lawan Malaysia lawan kalah 3-0 gitu. Wah, itu terjadi ini perubahan gitu. Indonesia ketika lawan Laos itu kalah dibuat 5-1. Jadi saudara, dari situ saudara mulai kelihatan sampai si pelatihnya Laos ini bilang, wah ini mereka Indonesia ini tim yang sangat mengerikan katanya. Wah, bukan dari pihaknya si pelatih yang membanggakan gini. Jadi di dalam diri para pemain itu saudara sengaja diciptakan oleh si pelatih ini saudara supaya mereka itu selalu berjaga-jaga dalam keadaan apapun. Apa saja bisa terjadi di lapangan. Dia katakan begitu. Apa saja. Selalu bagaimana cara membuat, apalagi kalau para pemain muda itu. Cepat sekali dia pongah gitu. Di atas angin. Dan itu sangat berbahaya. Tahukah saudara? Kira-kira seperti itulah caranya Tuhan membuat timnya ini kira-kira ya.
Tuhan lebih hebat dari situ. Saudara, dia melatih tim yang paling lemah gitu. Makanya saudara, kalau dibandingkan kita dengan generasi sebelum kita kalah jauh, saudara. Kualitas kita kalah jauh. Karena memang kita lagi ada di puncak. Bagaimana di depan kita diperhadapkan satu keadaan yang sangat memberontak terhadap Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan itu begini, saudara. Bukan hanya sekedar jahatnya itu. Tetapi sudah pada taraf melawan firman-Nya gitu. Melawan ketetapan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Saudara, para manusia ini, saudara, yang sudah rusak ini, saudara, tidak disadari oleh manusia kalau mereka rusak. Dan itu juga keadaan kita. Keadaan saudara dan saya. Kalau kita itu merasa kita ini tidak rusak gitu, itu sudah cukup membuat kita tidak mencari Tuhan lagi. Kalau kita merasa diri kita baik-baik saja gitu, kita merasa diri kita itu ada sudah nyaman dengan pengenalan kita, kita sudah merasa memiliki Tuhan, makanya ada perdebatan gitu, masalah misalnya nama Tuhan gitu. Misalnya kita sudah ada dalam pokoknya kalau Tuhan nanti datang itu begini gitu. Nah, di situ sebetulnya kita sudah tertipu. Kalau kita merasa sudah bisa memprediksi sorga itu begini, oh nanti kalau ini masuk sorga begini, kita sudah kalah sebetulnya. Kita sudah mulai ditelan. Oleh dunia ini gitu. Saudara, sekarang saudara muncul di kalangan orang Muslim itu, mereka itu mulai mencerahkan asal-usul mereka. Jadi, Buya Sakur itu, saudara, ternyata dia itu bicara di depan Polri, saudara. Ketika dia, itu dihantam habis. Mengenai kepercayaan yang dia miliki. Saudara, dia sudah tahu sebetulnya bahwa ternyata dia dengan berani mengatakan begini. Islam itu adalah sekte baru. Jadi dia bukan agama baru sebetulnya. Dulu, jadi dia tahu sejarahnya. Dia adalah sekte baru dari agama Kristen pada waktu itu. Sekte, bukan agama. Dan saya begini, saudara. Kok bisa ya Tuhan dia berani setenang itu dan dia tidak dianiaya? Karena sebelumnya, saudara, ada banyak di antara mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi mereka-mereka itu, saudara, mereka itu harus dianiaya, bahkan sangat mengerikan dianiayanya.
Rata-rata demikian. Karena saudara, mereka-mereka ini karena ada memang di kitab Injil bahwa sama seperti Paulus gitu ya. Dia menderita aniaya gitu. Jadi itu sudah menguasai alam pikiran mereka. Sehingga tetap mereka melakukannya gitu. Sementara saudara, si Buya Syakur ini dia ngomong. Tapi padahal itu saudara sudah cukup menggoncangkan saudara. Akan dia berani bilang begini. Dia bisa cerita, jadi sekarang itu dibongkar semua saudara. Tentang keadaan agama itu yang sesungguhnya. Karena ternyata mereka ini memang benar-benar dalam pikiran mereka bahwa agama mereka lah agama yang paling benar. Sehingga saudara, mereka sampai kepada satu pemahaman, pokoknya nggak tahu gimana pun perilaku. Yang penting kalau dia itu cucunya Nabi gitu. Ketika munculnya Bahar Smith gitu ya. Kadang-kadang mungkin pikiran saudara begini. Ketika saya cerita, saya sebut nama-nama ini. Saudara akan berpikir begini. Waduh, terlalu berani menyebut nama-nama ini. Pasti pikiran kita akan begini. Wow, nanti kalau didengar di luar bagaimana? Tahu nggak saudara? Eranya sekarang ini saudara, adalah dia itu sedang melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Dan untuk melepaskan kita dari ketakutan kita, bukan dengan menjadi berani, bukan. Tetapi hanya melepaskan Tuhan itu berbicara sepenuhnya melalui mulut kita ini. Tentu saudara, untuk sampai pada taraf seperti ini saudara, disinilah seseorang itu benar-benar harus menguji hatinya di hadapan Tuhan setiap waktu. Harus. Karena saudara, kalau tidak, maka orang itu bisa tertipu gitu. Dia pikir dia sudah benar, tapi ternyata iblis muncul di sana. Di orang yang sama. Jadi saudara, dalam hal ini, iblis itu, dia memang musuhnya. Dan, tapi tahukah saudara, sekaligus iblis itu adalah pelayannya Tuhan untuk memurnikan kita. Jadi sebelum nanti iblis itu benar-benar tidak ada lagi, jadi istilah dilemparkan ke jurang maut, dilepaskan sebentar lagi, itu adalah benar-benar bagi tujuan dia, bukan bagi kesempatan bagi iblis. Nah, kenapa saudara mungkin berpikir begini? Kenapa ya iblis itu masih dikasih kesempatan? Dan seperti saya katakan sebelumnya, sebetulnya iblis itu sudah lama mau pensiun. Karena ketiadaan hidup sangat menyiksa dia. Jadi saudara, dengan dia mentaati
semua gejolak yang ada di dalam dia melakukan tanpa sadar, inilah yang tidak kita ketahui. Kedaulatan Tuhan. Saudara, iblis ini sudah punya pengalaman sangat menderita dengan ketiadaan hidup. Yang dikatakan Pak Andreas, tidak punya hidup lagi. Sudah habis dulu binatang-binatang gitu kan, dimakan dia darahnya gitu kan. Dia nggak punya, wah semua dia kacauin dia gitu. Lalu dia mengincar darahnya manusia gitu kan. Nah itu secara pengertian kita secara sederhana. Tetapi sebetulnya bukan itu. Sebetulnya yang sedang dimakan oleh iblis adalah perkataan-perkataan Tuhan. Jadi ketika dia terus tanpa sadar nih si jahatnya. Jadi dengan dia terus mengacaukan manusia, membuat segala sesuatu yang membuat manusia itu menderita. Diam-diam dia itu memperoleh hidup. Hidup itu artinya gairah dia untuk terus melanjutkan permainan. Yang dia tanpa sadar juga itu telah menolong terbentuknya satu umat yang benar-benar tahan dalam segala hal. Karena di pihak ini Tuhan tidak bisa, karena esensi Tuhan itu kasih. Jadi ketika iblis ini makin matang gitu. Jadi di dalam diri dia ini saudara, itu sebagai kontrasnya Tuhan gitu. Jadi makin lama dia itu makin bengis gitu. Sebagai kontrasnya Tuhan. Makin lama dia makin licik. Makin licik saudara, makin pintar dia. Tetapi tujuan sejati Tuhan adalah supaya kita yang rasanya sudah di bulan-bulani sama iblis gitu. Itu puncaknya saudara. Jadi saudara kalau kita salah berpikir bahwa kita itu selalu ini ya berusaha ingin mengalahkan iblis, kita sudah kalah. Tetapi kalau kita ini juga tidak punya satu tidak tercipta di dalam kita rasa terus kejar Tuhan. Wow, kita sedang dikalahkan iblis gitu. Jadi akan diizinkan kita itu mengalami sesuatu yang menurut kita itu aduh capek ya. Itulah yang membuat Asaf dia cemburu saudara. Sama orang lain dia nggak sungguh-sungguh sama Tuhan kok makin diberkati ya gitu. Dia malah sebetulnya ya udah lari dari Tuhan, nggak mau mendengarkan lagi gitu. Ya sudah, yang penting hidupku begini. Mereka nggak apa-apa gitu. Sementara dia yang Nah, itu sengaja juga Tuhan buat sampai saudara Asaf itu menerobos masuk ke dalam hatinya Allah. Dan inilah yang sedang dikerjakan dalam kita. Nah, jadi waktu saudara berinteraksi dengan dunia gitu, saudara akan diizinkan mengambil keputusan mungkin yang ketika saudara dengar dari sini, keputusan saya begini. Gitu. Keputusan saudara berbeda dengan saya. Gitu.
Saudara tiba-tiba mendapatkan satu, nggak apa-apa aku lakukan ini. Tapi saudara mendapatkan tidak begitu. Gitu. Kan berbeda ya. Nah, saudara, dia mengizinkan saudara mengambil keputusan memang sebetulnya nanti baru saudara akan sadar bahwa itu salah. Tapi sekarang saudara merasa benar. Tapi sebetulnya saudara, ketika kita benar-benar menantikan Tuhan, maka keputusan-keputusan yang nantinya salah itu sebetulnya tidak kita perlu ambil. Gitu. Nah, tahu nggak saudara? Kondisi seperti itulah yang membuat Tuhan Yesus benar-benar dia berdoa setiap waktu. Jadi jangan anggap pada waktu itu, oh Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Pada waktu itu dia harus menjalankan kehidupannya sebagai manusia biasa. Tapi ingat ya, dia sudah manusia normal. Bukan manusia yang dirusak. Jadi artinya manusia normal itu manusia yang tak pernah dirusak. Tetapi si jahat itu mencari terus kesempatan untuk menjatuhkan dia. Jadi saudara, dalam hal itu saudara, Allah membiarkan dirinya dalam posisi sebagai manusia mau dikalahkan oleh iblis. Gitu. Diberikan kesempatan. Tetapi beda dengan Ayub. Ayub kan nggak tahu. Kalau Tuhan Yesus, dia sudah tahu. Tetapi bukan berarti dia itu, oh karena dia sudah merasa tahu dia Tuhan, dia ini, dia anak Allah gitu ya. Dia satu dengan Allah. Dia tidak anggap remeh iblis. Dalam bentuk apapun. Itulah yang membuat dia berdoa sungguh-sungguh. Sampai dikatakan, kalau boleh lalukan cawan ini. Jadi semua keadaan ini saudara, itu benar-benar Allah buat gitu. Jadi di situ pikiran kita mesti benar-benar seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus itu. Jangan menyimpang. Jangan menganggap, oh karena Yesus itu adalah anak Allah atau Allah itu sendiri. Lalu kita berpikir, wah dia berpura-pura melakukan itu. Nah bisa. Kita harus benar-benar supaya kita menemukan di dalam diri kita. Walaupun di satu sisi saudara, dia katakan seolah-olah atau sandiwara gitu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, saudara, di satu sisi itu benar. Di satu sisi. Tetapi di sisi lain, kalau itu sudah di tangannya si jahat, pengetahuan itu, maka membuat kita akhirnya tidak serius dalam menggapai Tuhan. Saudara, menggapai Tuhan itu bukan sekali kita sekutu, kita doa, lalu kita sudah dapat Tuhan. Enggak. Karena dia itu luas sekali. Sama seperti tadi pelatih yang saya katakan itu. Apa yang dalam pikirannya itu harus dia benar-benar karena dia itu kan harus mengetahui karakter pemain-pemainnya. Ya harus tahu nih, ini si kawan ini bisanya ini dipasang pas laga-laga terakhirnya gitu, di menit-menit terakhir, karena dia ini punya ambisi yang sangat kuat gitu, dia punya
kecepatan. Dia harus kenali karakter dari semua pemain-pemain. Dan dia tahu semua para pemainnya ini pengen lebih hebat gitu. Sekaligus dia harus bisa membuat keseimbangan di antara emosi daripada para pemainnya ini. Apalagi kalau mereka itu masih usia 18. Kan belum punya kedewasaan gitu. Kadang-kadang temperamennya tinggi gitu. Ya. Jadi saudara, seperti itulah caranya Tuhan nih memimpin kita. Saudara, mungkin sejauh ini saudara, saya masih mungkin sering bercerita kepada saudara. Tetapi sebetulnya tujuan ini membangun saudara punya sensitivitas yang sama terhadap Tuhan. Supaya mengetahui polanya. Jadi benar-benar kita itu harus berani menanggalkan pengalaman-pengalaman orang kudus sebelum kita. Pengalaman-pengalaman mereka sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa itu pengalaman saya. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita. Supaya kita boleh terus bergerak maju. Kan sama seperti yang saya cerita terus gitu. Apa yang ditemukan oleh para penemu-penemu sebelumnya, itu yang menemukan berikutnya nggak perlu dia ini bersusah payah lagi menemukan atau mengerjakan apa yang ditemukan oleh penemu itu, nggak perlu, tinggal melanjutkan saja, tinggal membangun di atasnya saja. Nah, saudara, tapi saudara, apa yang kita alami gitu ya dalam proses pekerjaan Tuhan itu. Jadi kita mesti mendengarkan suara Tuhan setiap hari kepada kita. Jadi saudara, pasti bisa saja apa yang saudara dengar itu rasanya mungkin bertentangan dengan apa yang saudara peroleh gitu. Bisa, saudara. Dan bagi Tuhan itu nggak masalah. Tetapi semua kita harus mempunyai hati yang tulus. Gitu. Itu aja. Suci. Gitu. Kalau enggak nanti akan terjadi pertentangan. Tetap pegang gitu. Apa yang ada padamu itu. Pegang aja. Tetapi harus dalam kondisi saudara itu benar-benar mencari Tuhan. Kalau saudara nggak sampai pada taraf itu, jangan pertahankan kebenaranmu. Karena kita sudah di taraf itu, saudara. Nggak lagi kepada orang yang baru. Setelah lolos kita ini, baru nanti kita ngerti, oh bagaimana kita mempersiapkan mereka. Jadi nggak ada perselisihan lagi. Jadi benar-benar saudara mesti sama-sama tulus mencari Tuhan. Jadi saudara, setiap kali yang saya ucapkan selalu yang saya lakukan adalah begini, saudara. Saya berdoa. Saya benar-benar mencari Tuhan untuk hal itu. Gitu. Dan berjaga-jaga. Dan walaupun setelah berdoa itu, saudara, pada kenyataannya, untuk dia mengeluarkan yang jahat, karena begini, saudara.
kadang-kadang, saudara, karena saking kita berjaga-jaganya, kita bisa cenderung seperti bisa menutupi, melindungi si jahat yang bercokol dalam kita. Nggak tampil keluar dia. Sehingga nanti suatu saat dia bisa meledak. Jadi kadang-kadang saudara, ketika kita sedang melakukan, kita sudah hati-hati pun gitu, tapi kadang dia masih muncul. Nah, jadi saudara, ini kalau saya katakan begini, kayak saya katakan, apa yang saya katakan itu benar-benar saya sudah selalu berdoa gitu. Jadi kadang-kadang saudara, sampai sudah nggak sadar gitu kalau, aduh udahlah Tuhan, terserah Tuhan lah. Ini kan tubuhku ini kan milikmu Tuhan. Mulutku ini juga mulutmu. Mataku ini matamu. Pendengaranku ini pendengaranmu. Gitu. Tapi tidak juga semudah itu kita langsung, oh kita sudah, ya sudah Tuhan kok, sudah kuserahkan. Tidak semudah itu juga. Kenapa begitu? Kalau kita semudah itu, kita berhenti bertumbuh. Kita sudah membiarkan Tuhan saja, ya sudah ini kan tubuhmu Tuhan. Oh Tuhan nggak mengharapkan begitu. Pekerjaannya nggak berhasil dalam kita. Pekerjaannya berhasil dalam kita itu adalah begini. Kita menemukan esensinya, kasih, gitu ya. Kita menemukan kesetiaan, gitu. Kita menemukan keadilan, gitu. Kita mesti adil, gitu. Terus kita menemukan kita mesti smart. Kita menemukan kita mesti, wah, cakap menanggung segala sesuatu, gitu. Karena itu dirinya. Dan terus bertumbuh dalam hikmat. Jadi dia buat itu, saudara. Sampai nanti, saudara, benar-benar di kehidupan yang akan datang, nggak akan ada lagi namanya pemberontakan. Nggak ada. Jadi itu bersih semua. Jadi, saudara, ketika dia mengatakan bahwa benar-benar akan terjadi pemisahan itu betul. Tapi tahukah, saudara? Kita tidak tahu entah kita yang tersingkir atau bukan, kita nggak tahu. Dan kita akan diizinkan tetap mengalami seperti itu. Perhatikan para rasul, saudara. Kenapa Paulus sampai berani bilang, lebih baik engkau namaku dihapus dari kitab kehidupan. Wah, itu saudara pikir itu biasa, saudara. Apa yang membuat dia seperti itu? Apa yang membuat dia mengutuki dirinya? Aku manusia celaka, dia bilang. Kenapa? Harusnya saudara dia sudah berbangga saja, sudah mencapai. Oh, pencapaian dia, saudara, nggak ada tandingannya. Kalau murid-murid, mereka itu masih hidup dari apa yang diberikan oleh jemaat. Kalau dia nggak mau, upahku adalah aku tidak menerima upah. Bayangin tuh. Bahkan dia mengatakan, wah, dia manusia yang paling hina, lebih hina dari orang-orang kudus, katanya, bayangin. Kenapa dia sampai bisa seperti itu? Lalu, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, gitu, wah, begitu dia punya jemaat sedikit, dia kembangin terus. Wah, dia membangun untuk dirinya sendiri. Dia tidak risih kalau diagung-agungkan oleh pengikutnya. Dia nggak risih. Saudara, rasul yang benar, dia harus merobek pakaiannya ketika dielu-elukan oleh pengikut.
itu rasul yang benar. Kalau sesuai dengan Alkitab. Jadi saudara, kondisi seperti inilah sebetulnya yang membuat kita sampai menemukan arti dari setiap yang kita ucapkan. Misalnya kita ucapkan begini. Seperti doa Tuhan Yesus, aku dan Bapa itu satu. Telah tiba waktunya, permuliakanlah anakmu. Saudara, jujur saudara, karena setiap kali saudara mendengarkan hal-hal yang mungkin tidak lazim gitu ya. Sementara saudara masih tetap di posisi saudara. Saudara kan nggak akan bisa menerima perkataan berikutnya. Kalau saudara tetap dengan cara seperti itu mempercayai Tuhan, tetap hati saudara masih melekat dengan harta saudara. Masih punya mimpi-mimpi. Oh nanti anakku begini, nanti begini. Kalau aku sudah punya rumah ini, aku pengen ini lagi, pengen itu lagi. Kalau hati saudara tetap di situ, maka firman yang saudara dengarkan berikutnya itu, wow, itu akan pasti menggoncangkan saudara. Makanya saudara, kadang saya begini saudara. Ini kan sudah hari 300, berarti masih berapa hari lagi yang harus kita lewati. Karena dalam hati saya, udahlah Tuhan. Saya mundur diri dulu lah gitu. Kita hentikan aja dulu ini. Sampai pada taraf itu saudara. Adalah biar mereka mencari Tuhan sendirilah dulu gitu, maksud saya. Kan tetap juga menanti-nantikan Tuhan. Supaya kan kalau saya terus seperti ini kan saya nego ini sama Tuhan gitu terus gitu, ngomong sama Tuhan. Kan dalam banyak perkataan pasti ada kesalahan. Kan itu nasihat Amsal ya. Mungkin supaya ya saya tidak banyak berkata-kata. Mungkin kan itu menolong saya Tuhan. Tapi saudara, ketika saya mendoakan itu saudara, saya selalu tes dalam hati saya. Saya bayangkan lagi saudara kesabaran para rasul-rasul gitu, orang-orang kudus gitu. Bukankah saya mundur nih gitu? Apakah bukan karena saya cari aman gitu? Apalagi saudara ketika saya harus marah gitu. Mungkin menurut saudara saya marah, saya emosi mungkin ya. Ketika saya mengatakan, bilang ke anak-anak kemarin kayak gitu, di situ benar-benar saudara saya ditunjukkan sebetulnya keadaan anak-anak kita. Tidak mampunya kita menjaga anak-anak kita saudara dengan kemajuan teknologi. Kita sudah biarkan mereka dari sejak kecil pegang handphone. Kita nggak bisa lagi menarik handphone dari anak-anak kita dari kecil. Karena apa? Kita tidak punya waktu untuk mereka. Ketika kita ambil, saudara, aduh, tak mudah kan. Sehingga ketika keluar perkataan yang seperti kemarin itu, saudara, wah, mungkin saudara shock gitu. Kalau saudara lihat diri saya, gitu, saudara pasti sudah menilai yang tidak-tidak terhadap saya. Tapi saudara, ini yang saya lakukan tiap kali, saudara. Saya berdoa. Beneran saya berdoa. Itu saja yang saya lakuin. Gitu. Karena saudara, si jahat itu sudah membuat
Bayangkan saudara, game itu sampai dibuat ada kejuaraan game. Itu tahu nggak, sampai kemarin kan saya waktu itu kan Pak Denny kan memberikan kebebasan kepada anaknya ikut game. Saya coba tanya lagi, gimana Pak? Aduh Pak, sulit Pak. Kadang pulang malam, kadang belum tidur kalau malam. Bayangkan saudara, sampai supaya anak-anak itu terjerat di sana, dibuat kejuaraan. Coba saudara bayangin. Kan game itu, apa bedanya dengan narkoba? Dan memang saudara, secara kesehatan pun, itu sudah merusak otak mereka. Anak-anak kita. Tapi kan, kita nggak menyadari. Kita nggak punya kekuatan kan melepaskan mereka. Benar-benar merusak. Bayangkan istilahnya begini. Kalau pakai narkoba, mungkin negatif langsung gitu. Tapi ini saudara pakai game. Pakai film-film yang ada di ini saudara. Sekarang itu anak-anak saya yang perempuan tuh suka yang nonton yang mukbang itu. Aduh, saya bilang. Dalam hati saya sebenarnya gelisah gitu. Tapi kok nggak bisa dibilang ya? Dengan berbagai macam cara, saudara. Sehingga makin membuat mereka itu, wah, makin tidak tahu Tuhan loh. Jadi ketika saya dengar ngelawan, karena saya perhatikan dalam diri anak saya juga. Ketika saya dengar Yabes ngomong keras sama mamanya gitu, aduh. Saya dalam hati saudara, tapi gimana cara melepaskannya? Ketika saya dengar Pak Twin marah sama anaknya, gitu. Berarti kan kita sama. Berarti ada sesuatu yang benar-benar kita mesti serius dalam hal ini. Ketika waktu kemarin, ayo antar anak saudara ke sini. Saudara, itu benar-benar karena pada waktu itu dalam hati saya, saudara. Gimana supaya anak-anak kita ini ada dalam satu komunitas. Mereka mencari Tuhan nantinya. Itu tanggung jawab kita, saudara. Dan tahukah saudara, tidak semudah itu kita melepaskan anak-anak kita ini. Kita mesti ganti strategi. Bukan hanya marah-marah. Tapi bukan membiarkan. Itu berganti-ganti. Dan saya percaya saudara, kalau kita sama-sama cari Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Sama-sama dalam hati kita, ayo korbankan waktu. Ayo datang kita ke sini, bagi yang di Batam. Harapan saya suatu saat, saudara, kita semua yang ada di daerah, begitu kita lolos, sebentar lagi kita bisa lolos, saya bisa mengunjungi lagi teman-teman dimanapun berada. Kita akan bangun seperti ini. Pasti saudara nantinya ke depan, kerajaan Allah ini makin meluas. Saudara. Makanya saudara kadang saya begini, ayo gitu. Ayo kita cari Tuhan dalam hal ini bersama-sama. Ayo kita lihat, ayo kita temani anak-anak kita di sini. Sekali-sekali saudara yang masak, melihat anak-anak saudara di sini rame-rame. Coba saudara yang masak di sini. Bukan istri saya aja. Saya harapkan Udi ikut gitu kan. Tapi aduh. Anak-anak sudah musuhan sama Uli gitu. Karena strike gitu. Tapi saudara, bagaimana cara mendidik mereka? Kalau kami saja. Saya tahu juga kalau istri saya sendiri, wah, bagaimana? Kan nggak bisa kan?
Inilah pekerjaan kita bersama-sama, saudara. Saudara, saya cerita berkali-kali kayak gini supaya benar-benar saudara, apa yang saya sampaikan itu saya doakan di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya nggak tahu kenapa jadi seperti itu. Tapi saya tetapkan dalam hati saya. Kalau saya merasa benar, pasti saya itu sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Salah. Itu musuh. Merasa benar. Nggak bisa ada merasa benar. Saya selalu terapkan. Dan saya doa. Nah, kadang-kadang godaan merasa benar itu pasti ada. Dan Tuhan bisa meruntuhkannya, mengalahkannya, menaklukkan kita. Dan nantinya saudara, disinilah kita itu menjadi rekan sekerja dia. Bisa menanggung bebannya Tuhan. Baik, saudara, sudah lewat 4 ya. Nanti malam kita lanjutkan lagi, saudara ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memimpin kami. Engkau sudah menuntun kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Oh, sepanjang hari ini, kegiatan kami sepenuhnya Tuhan tolong. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara semua. Sampai ketemu nanti malam ya. Memberkati.